Gejala klinis hewan tertular PMK. Gejala pada sapi. Terdapat demam pyrexia hingga mencapai 41 derajat Celcius dan menggigil. Mengalami anoreksia, tidak nafsu makan. Penurunan produksi susu yang drastis pada sapi perah untuk 2-3 hari. Keluar air liur berlebihan, hipersativasi. Saliva terlihat menggantung, air liur berbusa di lantai kandang. Pembengkakan kelenjar submandibular. Hewan lebih sering berbaring. Luka pada kuku dan kukunya lepas. Menggeretakkan gigi, menggosokkan mulut, leleran mulut, suka menendangkan kaki. Efek ini disebabkan karena vesikula, lepuhan pada membrane mukosa hidung dan bukal, lidah, nostril, moncong, bibir, puting, ambing, kelenjar susu, ujung kuku, dan sela antar kuku. Terjadi komplikasi berupa erosi di lidah dan superinfeksi dari lesi, mastitis dan penurunan produksi susu permanen. Mengalami miokarditis dan abortus kematian pada hewan muda. Kehilangan berat badan permanen, kehilangan kontrol panas. Pada domba dan kambing, lesi kurang terlihat, atau lesi pada kaki bisa juga tidak terlihat. Lesi, lepuh pada sekitar gigi domba. Kematian pada hewan muda. Keluar air liur berlebihan, hipersativasi. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK. Biosecurity barang. Disposal yakni pemusnahan barang yang terkontaminasi. Dekontaminasi yaitu semua barang yang masuk kandang perlu disanitasi dengan melakukan desinfeksi, fumigasi, atau disinai lampu ultraviolet. Biosecurity kandang. Melakukan desinfeksi kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan. Melakukan desinfeksi lingkungan sekitar kandang secara berkala dan dekontaminasi yakni dengan cara mencuci kandang, peralatan, kendaraan, dan bahan-bahan lain yang memungkinkan bisa menularkan PMK dengan deterjen atau disinfektan. Biosecurity pada karyawan peternakan. Karyawan wajib masuk ke ruang semprot disinfektan. Karyawan yang masuk kandang harus ganti baju lengkap dengan seragam APD, sepatu boot, dan masker. Biosecurity tamu kunjungan. Tamu yang masuk ke kandang harus ganti baju lengkap dengan seragam lengkap, APD, sepatu boot, dan masker. Tamu masuk ke kandang melalui biosecurity spraying dan harus melakukan celup kaki dan cuci tangan di tempat disinfektan kandang. Biosecurity kendaraan. Security perlu menyemprot ban dan bagian bawah kendaraan dengan menggunakan larutan disinfektan atau melalui bak dipping kendaraan. Biosecurity ternak. Setiap ternak yang baru masuk ke lokasi peternakan perlu ditempatkan terlebih dulu di kandang karantina isolasi selama 14 hari dan dilakukan pengamatan yang intensif terhadap gejala penyakit. Jika terdapat gejala klinis penyakit, maka segera pisahkan dan dimasukkan ke kandang isolasi dan ditangani lebih lanjut oleh petugas kesehatan hewan dan dilaporkan pada dinas peternakan setempat. Perlindungan pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveillance. Pemotongan hewan terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan yang kemungkinan kontak dengan agen PMK. Musnahkan bangkai, sampah, serta seluruh produk hewan pada area yang terinfeksi. Pelarangan pemasukan ternak baru dari daerah tertular. Untuk peternakan yang dekat daerah tertular maka ada anjuran untuk melaksanakan vaksin virus aktif yang mengandung ajuvan. Kekebalan 6 bulan setelah 2 kali pemberian vaksin, sebagian tergantung pada antigen yang berhubungan antara vaksin dan strain yang sedang mewabah. Pengobatan dan pengendalian ternak. Bagi ternak yang telah terinfeksi virus, maka ada beberapa metode alternatif pengobatan dan pengendalian dengan cara berikut ini. A. Pengobatan pada sapi yang terinfeksi. Melakukan pemotongan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. Kaki yang sudah terinfeksi bisa diterapi dengan klorampenikol atau larutan cuprisulfat. Melakukan injeksi intravena preparat sulfadimidin. Hewan yang terserang penyakit harus karantina yakni dipisahkan dari hewan yang sehat selama masa pengobatan. B. Pencegahan pada sapi yang sehat. Hewan yang tidak terinfeksi harus ditempatkan dalam kandang yang kering dan dibiarkan bebas jalan-jalan. Berikan pakan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh hewan yang sehat.
Pada kaki hewan ternak yang sehat diolesi larutan cuprisulfat 5% setiap hari selama 1 minggu, kemudian setelah itu terapi dilakukan seminggu sekali sebagai cara yang efektif untuk pencegahan PMK pada ternak sapi. Tindakan pertama pada kasus 1. Melaporkan kasus. Jika ada keluhan dan pertanyaan terkait kasus PMK, maka bisa hubungi hotline PMK Jawa Barat di nomor 0813 9447 8396. 2. Pembuatan disinfektan efektif. Pada dasarnya virus PMK tidak tahan pada keadaan asam dan basah. Oleh karena itu disinfektan yang dapat digunakan antara lain sodium hidroksida, soda api 2%, 20 gr air. Sodium karbonat, soda cuci, soda abu 4%, 40 gr air. Asam sitrat 0,2%, 2 gr air. Asam asetat, asam cuka 2%, 20 gr air. Sodium hipoklorat, pemutih pakaian Baiklin, Proklin 3%, 57 ml air. Cara pembuatan disinfektan yang efektif untuk PMK, campurkan larutan Baiklin, pemutih pakaian lainnya, sebanyak 57 ml ke dalam 1 liter air. Disinfektan ini dapat digunakan untuk kandang, peralatan peternakan, kendaraan, sepatu boot, del.